Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgo Hafiz Daniel dengan NPM B1A023182. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyitaan, tugas hukum acara pidana. Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk mengambil atau menahan suatu barang atau aset milik seseorang atau suatu pihak sebagai bagian dari proses peradilan. Penyitaan sering dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti polisi, kejaksaan, atau pengadilan dengan tujuan mengamankan barang bukti atau memastikan pemulihan hak atau kerugian yang dialami oleh pihak yang berhak. Berikut adalah beberapa aspek penting dari penyitaan. Yang pertama itu adalah tujuan penyitaan. Penyitaan dilakukan untuk menjamin barang atau aset tidak dipindahkan, dijual, atau dihilangkan sehingga tetap tersedia selama proses hukum berlangsung. Misalnya, polisi menyita sebuah laptop dan ponsel milik tersangka dalam kasus penipuan online. Tujuan penyitaan ini adalah untuk mengamankan barang bukti yang dapat menunjukkan bukti komunikasi atau transaksi terkait tindak penipuan. Barang bukti inilah yang kemudian akan digunakan di persidangan untuk memperkuat dakwaan. Yang kedua itu adalah dasar hukum. Di Indonesia sendiri, dasar hukum untuk penyitaan barang bukti dalam perkara pidana adalah pasal 38 sampai pasal 46, pasal 82 ayat 1 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya, saat polisi menyita dokumen keuangan dalam kasus korupsi, mereka harus mengacu pada pasal ini untuk memastikan tindakan penyitaan memiliki dasar hukum yang sah. Yang ketiga, ada prosedur penyitaan. Penyitaan umumnya harus memenuhi prosedur yang ketat agar sah secara hukum. Beberapa prosedurnya: 1. Izin dari pengadilan. Dalam banyak kasus, aparat harus mendapatkan izin dari pengadilan untuk melakukan penyitaan. Yang kedua, pemberitahuan kepada pihak terkait. Biasanya, pemilik diberi pemberitahuan tentang penyitaan. Dan yang ketiga, pengawasan dan dokumentasi. Barang yang disita harus dicatat dan didokumentasikan agar statusnya jelas. Contoh, polisi ingin menyita kendaraan yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan. Sebelum melakukan penyitaan, mereka terlebih dahulu mengajukan izin penyitaan ke pengadilan. Setelah izin keluar, polisi menandatangi rumah pemilik kendaraan, menjelaskan alasan penyitaan, mencatat kondisi kendaraan, dan kemudian membawa kendaraan tersebut ke kantor polisi untuk disimpan sebagai barang bukti. Yang keempat adalah jenis penyitaan. Penyitaan dalam kasus pidana. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan barang bukti dalam suatu tindak pidana, seperti narkoba, senjata, atau uang hasil kejahatan. Tujuannya adalah memastikan barang-barang ini tersedia untuk proses persidangan dan tidak disalahgunakan. Dalam kasus pencurian, polisi menyita barang-barang yang diduga hasil curian. Contohnya, dalam kasus perdagangan narkotika, polisi menyita paket narkoba dan uang tunai yang ditemukan di rumah tersangka sebagai barang bukti. Yang ketiga itu ada penyitaan dalam kasus perdata. Penyitaan ini dilakukan dalam kasus sengketa perdata untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat hingga ada putusan pengadilan. Penyitaan ini bisa berupa aset atau harta yang diperebutkan seperti rumah, kendaraan, dan bertujuan untuk mencegah salah satu pihak memindah tangankan beberapa barang tersebut sebelum keputusan pengadilan. Contohnya, dalam sengketa harta warisan, pengadilan menyita sebuah rumah untuk mencegah salah satu ahli waris menjual rumah tersebut sebelum pembagian warisan diputuskan. Yang ketiga adalah penyitaan untuk kepentingan negara. Penyitaan ini dilakukan terhadap barang-barang yang dianggap melanggar undang-undang atau yang penggunaannya dilarang oleh negara, seperti barang selundupan, obat-obatan terlarang, atau senjata ilegal. Penyitaan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum atau keselamatan publik. Contohnya, Bea Cukai menyita sejumlah barang impor yang tidak memiliki dokumen resmi karena barang tersebut dianggap ilegal. Nah, akibat penyitaan itu sendiri adalah barang atau aset yang disita, pemilik kehilangan sementara hak untuk menguasai atau menggunakan barang tersebut. Penyitaan ini akan berlaku sampai pengadilan memutuskan nasib barang yang disita, apakah dikembalikan, dilelang, atau dirampas untuk negara. Yang kelima, ada penyelesaian penyitaan. Barang yang disita dapat diputuskan pengembaliannya, dilelang, atau diserahkan kepada negara, tergantung dari hasil proses peradilan. Jika pengadilan memutuskan bahwa barang atau aset yang disita tidak terbukti terkait dengan tindak pidana atau sengketa, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pengadilan menyatakan barang sitaan merupakan
hasil dari tindak kejahatan atau terkait dengan aktivitas ilegal, maka barang tersebut bisa dirampas untuk negara. Barang yang dirampas bisa digunakan untuk kepentingan negara atau diproses lebih lanjut. Barang yang tidak dikembalikan pada pemiliknya atau dirampas oleh negara bisa dilelang. Lelang dilakukan untuk mendapatkan nilai ekonomis dari barang sitaan dan hasilnya digunakan sesuai dengan keputusan pengadilan. Misalnya, untuk mengganti kerugian korban atau menambah kas negara. Contoh konkretnya sebagai berikut. Dalam kasus pencurian, barang-barang yang dicuri dan disita polisi dikembalikan kepada pemilik aslinya setelah kasus tersebut selesai di pengadilan. Namun, jika barang sitaan terbukti merupakan hasil tindak pidana, barang itu tidak dapat dikembalikan. Barang tersebut akan disita oleh negara. Nah, yang keenam itu ada barang yang bisa disita dan yang tidak bisa disita. Maksudnya di sini adalah tidak semua barang atau aset milik seseorang bisa disita. Penyitaan hanya bisa dilakukan pada barang-barang tertentu yang memenuhi syarat hukum dan relevan dengan perkara. Sementara beberapa jenis barang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh disita. Seperti barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari seperti pakaian, peralatan dapur, barang dengan nilai keagamaan seperti alat ibadah, dan barang untuk mata pencarian seperti alat pertanian bagi petani. Contoh konkretnya, dalam kasus dugaan korupsi, pihak berwenang dapat menyita barang berharga seperti mobil dan perhiasan milik tersangka. Namun, pihak berwajib tidak dapat menyita barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari tersangka, seperti tempat tidur atau makanan, kecuali jika barang tersebut terbukti sebagai hasil kejahatan. Yang ketujuh, ada mekanisme penyitaan di beberapa kasus khusus. Yang pertama itu adalah penyitaan aset di kasus korupsi. Dalam kasus korupsi, kejaksaan menyita beberapa properti dan rekening bank milik tersangka karena diduga hasil dari korupsi. Properti inilah yang akan digunakan untuk menutup kerugian negara jika tersangka dinyatakan bersalah. Yang kedua, penyitaan harta dalam kasus perceraian atau warisan. Dalam proses perceraian, pengadilan memutuskan untuk menyita rumah yang menjadi milik bersama pasangan untuk memastikan pembagian aset yang adil bagi kedua belah pihak. Dan yang ketiga, ada penyitaan harta dalam kasus kepailitan. Pengadilan menyita aset milik perusahaan yang pailit untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat digunakan untuk membayar hutang kepada para kreditur. Yang kedelapan, ada peranan lembaga yang terlibat dalam penyitaan. Maksud di sini adalah seperti polisi dan jaksa bertanggung jawab melakukan penyitaan barang bukti dalam penyidikan kasus pidana. Nah, peranan pengadilan menyediakan izin dan pengawasan hukum terhadap proses penyitaan, terutama dalam kasus di mana barang atau aset disita sebagai pelaksanaan putusan hukum. Dan yang ketiga adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. DJKN sendiri bertugas untuk mengelola barang-barang milik negara, termasuk hasil sitaan yang telah diputuskan untuk dilelang atau diambil oleh negara. Konsekuensi hukum bagi pihak yang menghambat proses penyitaan. Pelaku yang secara terbukti mencoba menghalangi atau menghambat penyitaan bisa dikenai sanksi berupa denda atau penahanan. Hukuman ini dapat dijatuhkan terpisah dari kasus utama sebagai tindakan terhadap pelanggaran hukum prosedural. Menghambat proses penyitaan dapat merusak posisi hukum pelaku dan kredibilitasnya di hadapan pengadilan. Tindakan ini bisa memperkuat asumsi bahwa pihak yang menghalangi penyitaan sedang menyembunyikan sesuatu atau memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam perkara yang dihadapi. Hal inilah yang dapat berpengaruh negatif kepada keputusan akhir pengadilan, dan menghalangi penyitaan bisa berdampak negatif terhadap waktu, biaya, serta reputasi pihak yang terlibat. Akibatnya, proses hukum semakin panjang yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kerugian material dan imaterial bagi pihak tersebut. Jadi, kesimpulan dari penyitaan adalah penyitaan tindakan hukum untuk mengambil atau menahan barang atau aset yang diduga terkait dengan tindak pidana atau sengketa hukum. Tujuan dari penyitaan untuk mengamankan barang bukti atau melindungi kepentingan hukum hingga kasus selesai.
secara keseluruhan, penyitaan adalah mekanisme penting dalam sistem peradilan yang bertujuan menjaga keadilan dan transparansi. Dengan adanya prosedur dan aturan yang ketat, penyitaan berfungsi untuk mendukung kelancaran proses hukum dan menegakkan hak-hak yang sah, baik bagi negara, korban, maupun pihak-pihak yang terlibat. Pelaksanaan penyitaan yang sesuai hukum juga memastikan bahwa kepentingan publik dan keadilan tetap terjaga. Sementara hak-hak individu dilindungi dari tindakan sewenang-wenang. Penyitaan juga berperan penting dalam menjaga keadilan, transparansi, dan hak-hak semua pihak yang terkait. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.